Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Santianindya Pramesi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Pembaharuan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama di Indonesia. Pertama-tama kita ke latar belakang dulu. Jadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, tentunya akan membawa konsekuensi terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan absolut dan kekhususan beracara pada peradilan agama. Maka dari itu, saya di sini sebagai penulis tertarik untuk membahas pembaruan kompetensi absolut pengadilan agama di Indonesia. Dalam kajian peradilan ini terdapat dua istilah yang dianggap sinonim, yaitu peradilan dan pengadilan. Keduanya berasal dari kata dasar adil, namun secara konsepsional berbeda. Peradilan merupakan salah satu pranata atau institusi dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan untuk pengadilan sendiri merupakan suatu organisasi atau institute yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Untuk pengertian peradilan ini telah dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yungto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian, untuk pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga atau instansi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut dan relatif. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membentuknya dalam pasal 1 angka 2 pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pengadilan agama merupakan suatu peradilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama atau PTA adalah badan peradilan agama tingkat banding. Pengadilan agama ini berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Kemudian untuk sumber kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama ini ada beberapa. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama. Kemudian yang kedua yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian yang keempat yaitu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian untuk sumber-sumber lainnya selain undang-undang yaitu ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Kitab Fikih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya sebagai konsekuensi dari pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang utama yaitu kompetensi absolut pengadilan agama. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi absolut ini. Yang pertama yaitu dari kata kompetensi.
Kompetensi di sini artinya kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan kompetensi pengadilan adalah kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kompetensi peradilan agama sebagaimana peradilan syariah Islam adalah kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syariah Islam yang diajukan kepadanya. Kemudian, untuk kompetensi absolut sendiri, maksudnya untuk kompetensi absolut pengadilan agama sendiri adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan, karena tadi judulnya adalah pembaruan kompetensi absolut, jadi saya akan menjelaskan dari tahapannya kompetensi pengadilan agama dari waktu ke waktu, jadi timelinenya gitu, hingga pembaruan yang terakhir. Untuk yang pertama yaitu kompetensi peradilan agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pada awalnya tidak ada pembatasan pengadilan agama di Indonesia sebelum tahun 1882. Peradilan agama benar-benar merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya di sini adalah dia tuh mengurusi banyak hal gitu, nggak hanya sebatas dalam perkawinan saja atau zakat saja atau wakaf saja. Namun, mulai tahun 1645, peradilan agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan kewenangannya. Puncaknya terjadi pada bulan April tahun 1937 ketika kewenangan peradilan agama dikikis habis, sehingga praktik yang ada hanya berwenang mengenai perkara-perkara nikah, talak, cerai, dan rujuk saja. Karena akibat dari politik penjajahan Belanda, kompetensi pengadilan agama tersebut hanya tersisa beberapa. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kompetensi pengadilan agama ini nampak tidak seragam antara pengadilan agama di Jawa dan Madura dengan pengadilan agama di luar Jawa dan di Madura, dengan dasar hukum yang berbeda-beda pula. Kemudian sejak masa Orde Baru mulai terjadi fenomena pemulihan kembali kompetensi pengadilan agama di seluruh Nusantara melalui peraturan perundang-undangan secara bertahap. Pada tahun 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan diundang-undangkannya undang-undang tersebut atau undang-undang tentang perkawinan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1 huruf A, pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan bagi yang beragama Islam. Dan hal ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian, pemulihan kompetensi pengadilan agama diperluas sehingga meliputi seluruh bidang hukum perkawinan. Kemudian, berdasarkan 3 peraturan perundang-undangan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 28 Tahun 1977 dan PMA Nomor 2 Tahun 1978, maka kompetensi pengadilan agama di Jawa dan di Madura dan kerapatan kodi di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur meliputi seluruh bidang perkawinan dan perwakafan tanah milik, sedangkan untuk kompetensi pengadilan agama atau mahkamah syariah di wilayah Indonesia lainnya adalah seluruh bidang perkawinan dan perwakafan tanah milik ditambah dengan bidang waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Untuk bidang perkawinan tersebut terdapat 23 poin, yaitu izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian atas kehendak suami atau cerai talak, kemudian perceraian atas kehendak istri yaitu cerai gugat, penyelesaian harta bersama, penyelesaian sengketa mengenai penguasaan anak akibat perceraian,
pembebanan atas ibu untuk memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab ternyata tidak mampu memenuhinya. Kemudian penentuan kewajiban suami memberi biaya penghidupan kepada bekas istri. Kemudian putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, menunjuk seorang wali, kemudian pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali, kemudian penetapan asal-usul seorang anak, penetapan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama berwenang menetapkan adanya wali. Seperti itu. Kemudian tidak hanya perkawinan saja, yaitu ada bidang perwakafan yang meliputi sengketa tentang perwakafan tanah milik. Yang pertama, masalah sah tidaknya perwakafan tanah milik, isbat tanah wakaf, sah tidaknya nazir, pengelolaan tanah wakaf, perubahan tanah wakaf, dan lain-lain masalah yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik berdasarkan hukum syariah Islam. Kemudian untuk bidang waris, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu sampai dengan tahun 1974 belum pernah ada rinciannya dalam undang-undang. Kemudian untuk kompetensi absolut peradilan agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam konsideran UU Nomor 3 Tahun 2006 bagian menimbang disebutkan bahwa peradilan agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan. Makanya di sini terjadi perubahan. Atas dasar itulah ya makanya terjadi perubahan. Kemudian perubahan-perubahan penting pasca amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dapat dilihat dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut pengadilan agama yang bersifat umum, yang menetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tadi perkara perdata tertentu, sekarang menjadi perkara tertentu. Perubahan klausul dari perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu ini menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang lebih luas. Perluasan kompetensi tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang memperluas kewenangan peradilan agama, yang tidak hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah saja, tetapi juga diperluas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 di dalam menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan hampir sama dengan kewenangan yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989. Hanya saja ditambah lagi satu kewenangan, yaitu penetapan status anak berdasarkan hukum Islam. Kemudian kompetensi bidang perkawinan ini bertambah lagi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 34 ayat 2 yang menegaskan bahwa perubahan mengenai biodata suami istri atau wali dalam akta nikah dan surat-surat resmi lainnya hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan agama setempat. Kemudian kita masuk dalam perkara waris ya. Tadi kan sudah perkawinan, sekarang kita masuk dalam perkara waris.
Perkara waris ini terdapat pada penjelasan pasal 4 huruf B UU No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Yang kedua, penentuan mengenai harta peninggalan. Ketiga, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang keempat, pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Yang kelima, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Untuk perkara wasiat, pengertiannya diatur dalam penjelasan huruf C UU No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Kemudian untuk perkara hibah, ketentuannya diatur pada penjelasan huruf D Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Itu tadi waris ya. Sekarang kita masuk ke wakaf. Penjelasan pasal 49 huruf C Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf C UU No 7 tahun 1989, maka secara yuridis sengketa wakaf masih menjadi kompetensi absolut pengadilan agama dengan diundangkannya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menjadi sumber hukum material pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf. UU wakaf ini juga melengkapi dari PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang sudah ada. Kemudian hal yang menjadi kompetensi pengadilan agama tentang perkara wakaf ini yang pertama adalah pengelolaan harta wakaf, bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf, sengketa harta benda wakaf, sah atau tidaknya wakaf atau sertifikasi harta wakaf, pengalihan fungsi harta wakaf atau perubahan status harta benda wakaf, ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam buku 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu apabila terjadi penyimpangan atas penggunaan barang wakaf dari tujuan wakaf, maka Kepala KUA Kecamatan sebagai pejabat pencatat akta ikrar wakaf atau PPAIW dan MUI Kecamatan selaku pengawas terhadap nazir dapat bertindak melakukan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian tadi sudah waris, hibah, wakaf, wasiat ya. Sekarang kita masuk ke perkara zakat, infak, dan sedekah. Ya, jadi untuk perkara zakat ini diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf F UU No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian untuk perkara sedekah diatur dalam penjelasan 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Kemudian untuk perkara infak diatur dalam penjelasan 49 huruf G UU No 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizki, atau menafkahkan suatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah. Kemudian hal-hal yang menjadi kewenangan dalam menerima, memutus, serta menyelesaikan masalah zakat, infak, dan sedekah, yaitu yang pertama adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang bertentangan dengan asas dan tujuan zakat ini. Yang kedua adalah organisasi pengelolaan, pengumpulan, dan penyalahgunaan zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian
Setelah tadi ada zakat, ada waris, wasiat, dan lain-lain, kita masuk ke perkara ekonomi syariah. Nah, perkara ekonomi syariah ini bisa dibilang cenderung salah satu kewenangan pengadilan agama yang baru ya, seperti itu. Untuk perkara ekonomi syariah ini terdapat pada pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga mengenai syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Untuk kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk juga perbuatan perbankan syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa, maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Adapun penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Dalam hal ini Basarnas atau Badan Arbitrasi Syariah Nasional dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Itu untuk mengenai penyelesaian sengketa dalam masalah perbankan syariah ya. Kemudian kewenangan peradilan agama sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, dimaksudkan guna memberikan dasar hukum peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan konun bagi daerah tertentu, yaitu Nanggro Aceh, Darussalam. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu kompetensi absolut pengadilan agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 baik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi semakin luas dengan hadirnya peradilan khusus di daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang kompetensinya tidak saja pada bidang hukum perdata Islam, namun termasuk juga hukum pidana Islam serta kompetensi lain yang diatur dalam konun. Karena dalam di Provinsi Aceh di situ ada jinayah juga. Kompetensi peradilan agama tersebut bertambah semakin luas dengan adanya kompetensi kewenangan yang memeriksa dan mengadili sengketa zakat, infak, dan ekonomi syariah. Selanjutnya khusus yang berkaitan dengan kompetensi peradilan agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Seperti itu. Jadi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kekurangan hanya milik saya dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.